Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hensa Dwi Hoirunisa bersama rekan-rekan saya Zeni Sibtinihaya, Muhaimin Nursidik, dan Bagas. Kami dari kelompok 1 Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan tentang Arab pra-Islam. Langsung saja penyampaian dan penyajian materi kita mulai. Baiklah, yang pertama geografis dan ras bangsa Arab. Bangsa Arab atau Jazirah Arab merupakan nama terkenal dari kawasan Arab. Jazirah dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung, sedangkan Arab berarti padang pasir, tanah gundul, nan gersang. Luas Jazirah Arab kurang lebih sekitar 3.004.000 km persegi atau sama seperti 1.160.000 mil persegi. Secara geografis, Jazirah Arab sangat strategis tempatnya, yaitu di bagian barat Jazirah Arab berbatasan dengan Laut Merah dan sebagian Jazirah Cina. Kemudian di bagian timur, Jazirah Arab berbatasan dengan Teluk Arab dan Irak Utara. Di sebelah selatan, Jazirah Arab berbatasan dengan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab dan Laut India. Dan yang terakhir, Jazirah Arab di bagian utara berbatasan dengan Syam dan sebagian kecil Irak. Yang mana tempat-tempat tersebut merupakan menjadi tempat berlabuh dan berdagang para saudagar, juga sebagai sarana penyaluran peradaban, agama, dan budaya. Selanjutnya, asal mula bangsa Arab. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya nenek moyang manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, keturunan bangsa Arab itu juga berasal dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu melalui Nabi Nuh alaihissalam, yang mana para sejarawan mereka banyak yang berpendapat bahwa nenek moyang manusia itu adalah berasal dari anak-anak Nabi Lut. Mengapa demikian? Karena ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyebarkan tauhid, para kaumnya kan membangkang. Kemudian Allah menurunkan azab berupa banjir bandang, banjir besar, yang mana itu menenggelamkan seluruh umat manusia di bumi. Dan hanya tertinggal Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Sehingga para sejarawan, keturunan bangsa Arab itu juga berasal dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu melalui Nabi Nuh alaihissalam, yang mana para sejarawan mereka banyak yang berpendapat bahwa nenek moyang manusia itu adalah berasal dari anak-anak Nabi Lut. Mengapa demikian? Karena ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk menyebarkan tauhid, para kaumnya kan membangkang. Kemudian Allah menurunkan azab berupa banjir bandang, banjir besar, yang mana itu menenggelamkan seluruh umat manusia di bumi. Dan hanya tertinggal Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Sehingga para sejarawan banyak yang berpendapat bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah anak turun dari Nabi Nuh. Nabi Nuh dan kaumnya terbawa arus hingga ke Gunung Al-Jud sebelah timur Turki. Dan kemudian para anak-anak Nabi Nuh tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan terakhir, menurut para sejarawan, Arab terbagi menjadi 3, yaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah,
dan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah adalah kaum Arab yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Namun, kisah mereka banyak terdapat dalam Al-Quran, yaitu kaum Samud, Ad, Madyan, dan Aikah. Bangsa Arab Aribah atau penduduk asli, mereka adalah keturunan yang berasal dari Ya'rub bin Yasjub bin Qotaniyah. Yang terakhir, Arab Musta'ribah merupakan orang pendatang dan merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sosial. Kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Mereka dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai hak apapun, termasuk hak untuk dihormati. Seseorang bisa mengawini wanita berapapun yang dia suka, dan dapat menceraikannya kapan saja dia mau. Bila seseorang ayah diberitahu bahwa anaknya yang lahir seorang wanita, dia sedih bercampur marah. Kadang-kadang bayi wanita itu dikubur hidup-hidup. Kehidupan keras dan menantang mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua perempuan mereka bunuh. Memiliki hamba sahaya menjadi salah satu ciri masyarakat Arab. Mereka memperlakukan hamba sahaya secara tidak manusiawi, karena mereka memiliki hak penuh atas hidup matinya, fisik maupun mentalnya. Politik dan pemerintahan terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Bizantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh, kecuali daerah utara, seperti Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam, berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Mungkin karena kegersangannya dua negara adik kuasa, Bizantium dan Persia tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bagi masing-masing suku terdapat seorang pemimpin atau syekh. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Dalam perekonomian bangsa Arab, mereka memiliki kemajuan yaitu di bidang pertanian dan perdagangan. Dalam pertanian, mereka sudah mengenal alat seni modern seperti alat bajak, cangkul, dan lain-lain. Mereka juga membangun sistem irigasi, walaupun pada akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Mereka juga mempersubur dan memperbanyak produksi makanan dengan cara memakai pupuk alami, yaitu pupuk kandang, dan menyilangkan pohon yang berkualitas baik agar menjadi bibit unggul. Dalam bidang perdagangan, bangsa Arab tidak hanya melakukan perdagangan dengan bangsa Arab saja. Mereka biasa mengekspor dan mengimpor barang. Barang yang mereka ekspor adalah gerahu, dupa, dan lain-lain. Dan barang yang mereka impor adalah bahan bangunan, logam mulia, intan, dan lain-lain. Dalam segi pengetahuan, bangsa Arab sudah terkenal dengan karya sastranya. Dapat perlombaan syair dan puisi, dan yang menang tulisannya akan ditulis dengan tinta emas lalu dipajang di dinding Ka'bah. Bangsa Arab sudah mengenal berbagai agama seperti Kristen, Yahudi, Majusi, paganisme, dan agama Tauhid. Namun, budaya paganisme terasa lebih kental karena banyak patung-patung yang diletakkan di samping Ka'bah dan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Agung Bagaskara, NIM 933407918. Saya bagian daripada kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang hubungan bangsa Arab dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Dimulai dengan Arab saat kelahiran Islam. Agama Tauhid dari Nabi Ibrahim merupakan titik awal dari lahirnya ajaran agama penyempurna,
yaitu ajaran agama Islam. Setelah itu, Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasulnya, yaitu Muhammad ibnu Abdillah yang lahir pada 12 Rabiul Awal. Kemudian tujuan daripada Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah selama sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Tujuan Nabi berdakwah di Mekah yaitu penanaman dasar-dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan ibadah. Sedangkan di Madinah, Nabi mulai menerapkan syariah-syariah Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kemudian hubungan Arab dengan Timur Tengah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Arab bersama-sama dengan Islam mencapai masa kejayaan dan masa keemasan. Islam berkembang pesat ke berbagai peradaban ilmu pengetahuan dunia, seperti di benua Afrika, Eropa, dan Asia. Dan banyak filsuf, ilmuwan, dokter, insinyur, serta ulama yang memberi kontribusi terhadap pembangunan teknologi dan kebudayaan. Berikutnya yaitu periode sejarah Islam. Yang pertama ada yang dinamakan pada periode klasik, dimulai saat wafatnya Rasulullah beserta Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Yang kedua yaitu pada periode pertengahan, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, Mughal dan Syafawi. Kemudian yang terakhir yaitu pada periode modern, kebangkitan Islam pada tahun 1800 Masehi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.